Sahdan tersebutlah satu kisah tentang seorang pemuda bernama Fulan yang hidup sendirian di dalam satu rumah kayu di tengah desa. Fulan lebih banyak menghabiskan kesehariannya dengan bercocok tanam, mengolah kebun peninggalan mendiang orang tuanya yang telah lama mangkat ketika dia masih kecil dulu. Sejak dia masih usia kanak-kanak, Fulan memiliki obsesi dalam hatinya yang tak kunjung dapat dia laksanakan. Dia sangat menyukai pelajaran-pelajaran tasawuf yang mengajarkan tentang intisari kehidupan, moral, dan hubungan kuat antara seorang hamba pada kehadiran Tuhannya. Maka sejak jauh hari Fulan sudah menyiapkan segala macam bekal untuk melakukan perjalanan mencari seorang guru sufi yang nantinya akan dapat dia timba ilmunya untuk digunakan sebagai bekal hidup fid dunya wal akhirah. Begitu pikirnya. Pada suatu hari, tibalah hari yang telah dipilih olehnya untuk memulai melakukan perjalanan jauh guna mencari seorang guru sufi yang mumpuni keilmuan dan karomahnya, sehingga dia akan dapat belajar lebih baik dalam menyelami ilmu tasawuf hingga berlanjut pada kesufian. Begitu pikirnya lagi. Maka pada pagi itu, di mana mentari bersinar dengan sangat gemilang, dengan ronah jingga memantul indah pada titik-titik embun yang masih menempel di atas daun-daun. Dengan bismillah, Fulan memantapkan langkah keluar dari rumah untuk mencari ilmu agama. Tak seberapa jauh dari desa yang dia tinggalkan, Fulan berniat mencari seekor unta sebagai tunggangan dan pembawa beban guna melancarkan perjalanannya hingga dia menemukan seorang guru yang dia maksudkan. Maka melangkahlah dia menuju padang savana, di mana ada beberapa orang gembala merumputkan banyak unta-unta ternak mereka. Nyalang matanya mencari-cari seorang penggembala yang mungkin akan mencocoki hatinya untuk dia menyewa unta yang mereka miliki, sekaligus menemani perjalanannya. Sebab fikirnya, apabila dia telah menemukan seorang guru sufi nanti yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pasti akan menyuruh si penggembala untuk kembali pulang bersama untahnya setelah dia menyelesaikan pembayarannya tentunya. Pandangan Fulan tertuju pada seorang penggembala tua yang tengah duduk melenggut di bawah sebatang pohon rindang. Tubuhnya berpostur sedang dengan rambutnya yang sudah sebagian memutih. Si penggembala nampak sangat bersahaja, bahkan terkesan miskin papa. Jubahnya juga sudah memiliki hiasan tembelan di sana sini, menandakan kondisi hidupnya yang sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Terdengar suara Fulan dengan halus menegur si penggembala. "Wahai bapak penggembala, adakah Anda berkenan menyewakan unta yang Anda miliki untuk menemani saya dalam perjalanan mencari seorang guru sufi? Ke arah manakah yang akan menjadi tujuanmu, wahai anak muda?" Si penggembala balik bertanya. Fulan pun menjawab, "Saya tak cukup tahu ke arah mana saya harus menempuh perjalanan, karena tujuan saya adalah masih akan mencari." Si penggembala nampak tercenung sejenak, kemudian melanjutkan kata-katanya. "Tidakkah sebelumnya ketika engkau masih di rumah, setidaknya engkau telah merencanakannya terlebih dahulu, sehingga akan lebih memudahkan dirimu dalam perjalanan?" "Saya tidak terfikir ke sana. Saya hanya ingin keluar dari rumah mengikuti langkah kaki, seraya berpasrah pada garis takdir, kepada siapa Tuhan akan mempertemukan saya." Fulan menjawab dengan setengah berfilosofi. Nampak si penggembala tersenyum dan menyambung lagi. "Anak muda, cobalah tanyakan hatimu.
Ke arah manakah langkah kakimu untuk lebih condong melangkah? Apakah Anda tidak memiliki saran untuk saya? Si pengembala nampak berpikir. Lalu dia menyambung lagi. Cobalah kau lihat ke arah di mana matahari sedang terbit. Bukankah engkau hendak memulai satu permulaan? Saran yang bagus, kata si Fulan menimpah. Maka untuk beberapa lama mereka terlibat tawar-menawar dalam permufakatan harga yang harus dibayar Fulan. Setelah kata sepakat sudah dicapai, nampak keduanya bergerak ke arah timur dengan penampakan 2 ekor unta yang sama-sama besar, gemuk dan sehat. Di mana Fulan menunggangi unta yang satu sendirian, sedangkan si penggembala menunggangi unta yang satunya lagi, berikut barang-barang yang menjadi bawaan si Fulan. Setiap melintasi perkampungan, Fulan selalu menanyakan informasi pada orang-orang desa tentang keberadaan seorang guru tasawuf yang berilmu mumpuni. Alhasil setiap tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang sebagai guru mumpuni tak pernah mencocoki hati si Fulan. Mereka hanya berminggu-minggu sebatas mengitari beberapa kawasan dengan hasil pencarian yang sia-sia. Sementara si penggembala hanya bersetia dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai seorang pengantar belaka. Dia menyerahkan segala keputusan sepenuhnya di tangan si Fulan. Hingga pada suatu hari ketika mereka tiba pada satu perkampungan, Fulan mendapatkan informasi dari beberapa penduduk sekitar bahwa di bukit sebelah ada seorang guru sufi yang sakti dan bijaksana. Beliau telah banyak melahirkan guru-guru besar dalam ilmu tasawuf dari murid-murid beliau. Begitu kata beberapa penduduk desa. Tubuh yang awalnya terasa sudah kuyuh dan layu setengah berputus asa, mendadak semangatnya bangkit untuk meneruskan perjalanan ke desa sebelah, di mana puncak bukit terlihat tinggi menjulang dari desa di mana Fulan tengah berada. Sedangkan si penggembala hanya menyibukkan diri merawat unta-untanya agar selalu sehat dan siap untuk melayani keinginan dan ambisi si Fulan dalam pencariannya. Setelah menghabiskan waktu setengah hari, pada sore hari mereka tiba di desa yang dimaksudkan. Fulan telah mengingat dalam hati nama dari si guru sufi yang dimaksudkan. Setelah dia mendapat petunjuk dari orang desa yang ditanyainya mengenai keberadaan sang sufi, maka segeralah mereka bergegas menuju satu bangunan besar di pojokan desa. Bangunan itu nampak berdiri megah dengan pernak-pernik dan atribut agama menyentel sana-sini. Terlihat banyak santri hilir mudik berjalan ke sana kemari dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Fulan dan penggembala terlihat berjalan memasuki pintu kompleks. Setelah mengatakan maksud kedatangannya pada petugas yang ada di pos jaga, maka si petugas mempersilahkan mereka masuk ke dalam kompleks pada area yang lebih dalam. Nampak si petugas mempersilahkan mereka berdua untuk duduk, seraya menunggu si petugas akan melaporkan pada cantrik dalam yang berwenang mengurusi urusan dalam pesantren. Selang berapa lama menunggu, cantrik dalam nampak menghampiri mereka berdua dan berkata bahwa sang guru berkenan menemui mereka di pendopo perjamuan. Maka bergegas mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam bangunan yang dimaksud. Ada satu yang menyesak di dada Fulan. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri sejak kedatangan pertama mereka waktu memasuki halaman pesantren. Para cantrik sepertinya sangat menaruh hormat pada penggembala yang mengantarkannya. Padahal seperti yang difikirkan Fulan, si penggembala mengenakan busana yang nyaris lusuh dan compang-camping, sedangkan dia mengenakan baju yang masih bersih dan bagus walaupun tak ada kesan mewah.
Sudut matanya bahkan sempat menangkap bayangan beberapa cantrik yang turut menambatkan kedua ekor unta, seraya memberi unta-unta itu makan dengan masih menjaga sikap pada si pengembala dekil. Tetapi saat mereka berbicara dengan dirinya, nampak para cantrik itu hanya terkesan ramah biasa saja, tak ada kesan yang istimewa. Gemuruh hati si Fulan bercampur aduk dengan rasa penasaran. Menurut hemat pikirannya, mengapa orang-orang itu justru lebih menghormati si penggembala dibanding dirinya? Bukankah dia adalah orang yang menggunakan jasa si penggembala, sedangkan dirinya adalah orang yang membayarnya? Tak selang lama mereka duduk menunggu dengan semakin berkecamuknya usut masai di kepala si Fulan. Nampak sosok agung dengan tampilan bersahaja, namun sangat anggun penuh wibawa, keluar dari balik pintu. Sorot matanya teduh dengan tarikan wajah teguh. Tapi yang mengagetkan Fulan adalah sikap sang guru sufi yang terperanjat setelah melihat siapa gerangan tamu yang sedang bertandang. Dia berpikir si guru sufi sangat terlalu berlebihan dalam menyambut tamu-tamunya, bahkan terkesan sebagai keramahan yang dibuat-buat agar terlihat sangat ramah. Begitu pikirnya. Dia melihat sang guru sufi agung sangat menaruh takzim dan penghormatan luar biasa pada si penggembala yang hanya bersikap senyum-senyum biasa saja. Akhirnya dengan hati penuh kesal, dia berkata pada sang guru sufi, "Wahai guru, kedatangan saya ke sini adalah untuk berguru, guna mencari ilmu. Tapi kenapa Anda seakan-akan bersikap berlebihan, menghormati si penggembala teman yang menemani perjalanan saya?" Sang guru sufi hanya tersenyum maklum, seraya mengerling dengan penuh takzim pada si penggembala yang hanya menunduk dengan sikap biasa saja. Dan sebelum kekesalan hati si Fulan reda, ada beberapa orang cantrik masuk mengeluarkan jamuan makan malam. Hingga setelahnya, pertemuan malam ini akan dilanjutkan keesokan pagi. Si Fulan telah disediakan kamar tidur bersebelahan dengan si penggembala. Menjelang pagi tiba, nampaknya malam terlewat begitu panjang bagi si Fulan. Dia tidak bisa tidur sama sekali, memikirkan kejadian-kejadian yang menyesakkan dadanya. Hingga tak selang lama, pintu kamar diketuk orang dari luar. Dan setelah dia membukakan pintu, seorang cantrik mengatakan sang guru sufi telah menunggunya di dalam pendopo. Segera si Fulan bergegas menuju ke tempat di mana sang guru sufi hanya duduk sendirian menunggu kedatangannya. Setelah mengucapkan beberapa kata ucapan salam, Fulan duduk dan mulai bertanya, "Di mana teman saya si penggembala?" "Maaf sahabat, penggembala siapa yang engkau maksud?" tanya sang guru sufi. "Bukankah saya datang berdua dengan penggembala yang saya sewa 2 ekor untanya dan menemani saya hingga tiba di sini? Dan bukankah Anda terlihat begitu menghormatinya hingga terkesan Anda tidak menganggap diri saya?" Fulan berkata setengah berapi, menumpahkan segala kekesalan hatinya. Tampak sang guru sufi tersenyum dan bertanya, "Apakah yang engkau ketahui tentang sang penggembala itu? Apakah yang engkau ketahui tentang sang penggembala unta itu, wahai anak muda pemarah?" "Saya hanya bertemu dengan si penggembala itu di satu padang rumput dan memintanya untuk menemani saya mencari seorang guru sufi yang mumpuni dengan menyewa 2 ekor unta yang menjadi miliknya." "Apakah beliau yang mengajakmu kemari?" "Tidak, dia tidak mengatakan apa-apa selama dalam perjalanan, selain perhatian dan kasihnya dalam merawat unta-untanya." "Lalu siapa yang menunjukkan engkau hingga ke tempat ini?" "Saya dan si penggembala telah berminggu-minggu mencari-cari informasi tentang guru sufi ke banyak kawasan, dan tak ada satupun yang mencocoki hati saya,
hingga kami berdua tiba di tempat ini karena mendapat petunjuk dari penduduk di kampung sebelah agar datang ke tempat ini. Sang guru sufi bertanya lagi, apakah teman seperjalananmu itu tidak memberitahumu sama sekali tentang tempat ini? Tidak sama sekali. Dia hanya lebih sibuk dengan unta-untanya daripada mengobrol dengan diriku. Sang guru sufi terlihat mengangguk-angguk seraya tangan kanannya terus meraba-raba dagunya yang berjenggot rapi. Melihat sang guru sufi hanya mengangguk-angguk tidak lagi berbicara, Fulan dengan penasaran bertanya, mengapa Anda terlihat sangat menghormatinya? Mengingat Anda adalah seorang mursyid besar yang sangat disegani oleh banyak orang, sedangkan dia hanya seorang penggembala miskin. Anak muda, engkau berkata bahwa aku adalah seorang mursyid besar yang sangat disegani oleh banyak orang. Lalu siapakah dirimu? Saya hanyalah seorang petani miskin. Bila engkau sadar dirimu hanyalah seorang petani miskin, dan sebagaimana yang kau pikirkan bahwa diriku adalah seorang guru sufi besar, dan jika menurutkan seperti anggapan dalam hati dan pikiranmu, salahkah bila aku menghormatimu sebagai tamuku? Dan apakah beda antara engkau dengan diriku, juga diri setiap orang yang lain, hingga harus ada penghalang untuk saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain? Fulan tampak terkesima oleh jawaban bijak dan panjang sang guru mursyid. Namun begitu, itulah juga memupuskan rasa penasaran di benaknya untuk mendapatkan satu jawaban dari sang guru tentang sikapnya pada si penggembala. Mohon maafkan saya, tapi saya melihat Anda terkesan terlalu berlebihan dalam memperlakukan si penggembala. Padahal seperti yang Anda ketahui, kami datang berdua, dan jika Anda memang berniat memuliakan tamu, seharusnya Anda sama dalam memperlakukan kami berdua. Sang guru sufi hanya terlihat tersenyum dan hanya masih duduk diam. Lalu dia bertanya, apakah aku kurang menghormatimu sebagai tamu dengan semua perlakuan, termasuk jamuan yang kami aturkan? Tidak, itu sudah cukup. Namun di balik kata cukup itu ada sesuatu yang kunilai berlebihan, hingga membuat diriku merasa tidak puas dan penasaran. Maka tolong jawab pertanyaanku, mengapa Anda sangat menghormati si penggembala? Apakah Anda mengenal dia sebelumnya? Jika iya, siapakah dia? Sang guru sufi menatap Fulan dengan tatapan maklum. Sambil tersenyum dia berkata, beliau adalah guruku yang agung. Bak seperti dihantam petir di hari bolong, Fulan sangat terperanjat karenanya. Dia setengah tak percaya pada apa yang didengarnya. Maka dia bertanya lagi dengan terbata, siapa dia sebenarnya? Dia guruku yang selalu kuagungkan, dan di dalam hatiku beliau hanya berada satu tingkat di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sekarang dia berada di mana? Tanya si Fulan setengah tak sadar sambil tubuhnya melompat berdiri. Beliau sudah wafat sekitar 7 tahun yang lalu. Hah? Fulan terduduk dan diam tercekat, mendapati kenyataan yang tak mungkin dapat diterima oleh akal dan hatinya. Jadi, dia itu? Ya, itu adalah penjelmaan ruh beliau yang menjajaki kesungguhan niat dan tekadmu untuk belajar mencari seorang guru mursyid. Lalu padang rumput itu? Padang rumput itu adalah makam beliau persis di bawah pohon rindang. Beliau sengaja menampakkan diri padamu sebab beliau merasa berjodoh denganmu. Sejak lama beliau telah mengamati semua gerak-gerikmu dan beliau berkenan menjadi mursyidmu. Hanya terlebih dahulu menitipkanmu padaku untuk memperkenalkanmu dasar-dasar ilmu tasawuf. Kelak beliau sendiri yang akan membimbingmu lewat gaib. Tapi mengapa guru gembala itu tak membuka jati diri tentang kesufiannya padaku? Suatu rahasia yang tampak
maka bukanlah rahasia namanya. Setidaknya diriku mengerti bahwa si gembala adalah manusia suci. Di dalam dunia tasawuf, sebaik-baiknya suatu kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu sendiri. Akhirnya kedua makhluk Tuhan itu sama-sama diam termanggu, tenggelam dalam arus pikiran masing-masing, hingga terdengar sayup-sayup kumandang alunan suara azan dari seorang cantrik yang menandakan waktu zuhur telah tiba. Salam